Garuda di dadaku, Garuda kebanggaanku. Ku yakin kita bantai Jepang. Iya, kalau yang itu ya saya agak Ku yakin kurang kita yakin menang sama Jepang. Saya nggak ikutan Emang, ya. kok nggak ikutan? Ya aminin aja lah. Amin aja, Amin. amin. Hari ini kita masuk Oh, susah bantai-bantai ke Jepang. international break. Kita melihat timnas kita main lagi melawan Jepang, melawan Saudi Arabia. Dua lawan yang cukup berat. Saudi baru ditinggal pelatihnya Roberto Mancini. Jepang away ke sini dengan pemain-pemain bintangnya. yang bintang. Bintang. Menurut gua Mitoma, nggak jago. Endo, Enggak. Bintang. Enggak. Tomiyasu. Kemakan media barat sumpah nih orang-orang kayak gini. Kata siapa Mitoma jago? Kata siapa? Kata siapa Marcelo nggak lebih bagus daripada Kubo? Kata siapa? Nah, itu kata siapa itu? Itu kata siapa? Iya. Minamino. Enggak ada yang jago. Sumpah nggak ada yang jago. Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja. biasa. Iya. Ini orang-orang kayak lu nih yang bikin kita kalah sebenarnya. Kan tadi gue udah bilang bantai-bantai Jepang apa? Ini orang Bantai-bantai Jepang baby gimana? Bantai-bantai pipi. orang kayak gini yang bikin kita kalah sebenarnya. Emang terlalu pede. Terlalu pede. Terlalu pede. Ini. Ntar Ya, udah. Emosi dia. Sebelum kita bahas timnas tercinta kita, kita subscribe dulu nih YouTube kita udah nyampe 100k ya. Wih. Terus congrats, alhamdulillah. Terus Alhamdulillah. follow juga kreator-kreator di sini, ada Kidok, Karim Nasar Arabian di TikTok dan Instagram. Ada Doli nggak ada ya. Ada Kang Didi di Instagram Yes, dan ya. TikTok juga, Didi Kasim ya. Siap. Didi Kasim. Terus juga kita punya grup community yang sekarang udah 4.000 orang di Telegram. Yang mau join bisa langsung. Ada juga Saweria, ada juga Spotify yang menemani hari-hari kalian kalau pulang kerja, berangkat sekolah dan lain-lain. Dah itu aja. Oh ya, gue juga belum Arsenal Fox. Follow juga Ya, TikTok dan Instagram. Ya, Arsenal. Tapi udah bagus. Oke. Tapi Kita- bagus, pas tau gak lo? Harus dong, masa gue gak di promo. lagi. Terus sekarang kita masuk ke yang pertama. Gue mau update dulu deh Kang Didi deh. Menghadapi Gimana? Jepang ini, update squadnya ini yang terbaru nih ada apa sih Kang? Dari sisi squad, terus baik itu Jepang maupun Indonesia maupun Jepangnya. Terus ada berita-berita apa yang terkininya nih untuk timnas? Ya, kalau timnas kita yang terbaru kan kita tahu semua ya, ada tambahan baru nih, Mister Liga Champion. Kevin De Bruyne. Salah dong. Ada Kevin. Bukan Saka. KDB ini lebih keren dibandingin KDB yang itu. Itu. Ah. Saya Gua ada datanya, 10 gol dalam 1 tahun tuh. Satu tahun kalender ini si Kevin Dix lebih nyetak 10 gol dibandingin De Bruyne. De Bruyne berapa? De Bruyne gak golin. Nah, Golin. Cedera Kang Didi tapi ya itu tambahan amunisi, terus kembalinya Sayuri bersaudara juga itu. Akon Sayuri baby. Nah, Itu main favorit lu kan, Rem? Pemain favorit gua salah satu. Salah tuh. satu ya. Salah satu. Malik juga masuk. Malik nomor 1. Satu. Kalau Marcelino ya. Itu agak susah saya. Jadi Kevin Dix, terus Sayuri bersaudara, terus ada lagi si Reinders yang kemarin gak dapat menit bermain lawan Nah, Cina. Kita doainnya semoga nih kali ini STY agak inget lagi nih biar dipakai nih, kan dapetinnya susah ya prosesnya. betul. Orang ngebut-ngebut dan kayaknya sayang kalau nggak dipakai. Terus pemain-pemain seperti Justin Hapner udah fit lagi, Tom Haye. Jadi gua rasa nih walaupun ada Miss Hilgers yang kemarin sempat rame dan akhirnya harus absen, gua rasa tambahan Kevin Dix bisa ngegantiin posisinya Hilgers. Apa sih apaan sih nih kerusuhan tentang Miss Hilgers? Nah, Anjir. Ada apa sih? Bingung. Ada apa dengan Miss Hilgers? Malu lo. Cedera. Sumpah gue malu. Iya. Sumpah gue malu. Benar. Sumpah gue malu. Gua Apa juga. sih? Sampai dia minta maaf loh. Apa mesti dia harus minta maaf gue cedera? Itu enggak. Itu tuh nggak penting asik banget sih menurut gua. Soalnya pertama bikin maluin sama klubnya. Terus yang follow FC20 kan bukan orang Indonesia doang. Ah, Terus mereka juga bisa lihat translation maki-makian kita. Itu kan malu. Agak kampung jujur. Ya, jadi menurut gua buat netizen tuh ya sekalian nih gua kasih tahu untuk hal-hal yang kayak gitu dihilanginnya, dihindarin lah, nggak usah. Dan Diikutin sebenarnya aja. kelihatan sih kok dari ketik-ketikannya sebenarnya
emang menurut gua ketika yang emang orangnya reactionary banget tuh kelihatan ada di platform sebelah tuh juga banyak kayak gitu. Nah. Ada kasus apa satu orang ngepost digiring semua ngikutin pindah ke platform satunya lagi habis diserang. Di platform satu lagi itu kayak Karim maksud lo? Iya Kita ngomong aja Iya nggak kayak usah. Karim, iya benar. Kayak Karim tuh kan kayak gitu. Karim lagi rame kan soalnya. Karim lagi rame. Kemarin ada masalah di Liga Eropa. Jadi Terus sekalian aja Rim sekalian diterusin hujatannya di sini. Dol, sebenarnya kan yang jadi concernnya si Haters ini kan adalah karena si FC20 ini memaksakan si Hilgers ini main lawan Ajax ya. Iya. Lawan Ajax. Terakhir. Nah, menurut lo tuh sebenarnya fine aja kan karena kita balik lagi yang ngegaji Hilgers juga Twente dan dia juga punya tim medis yang tahu kondisinya gimana. Menurut lo gimana lo? Ya menurut gue gini sih, satu pertama kata-kata memaksakan yang kita harus revisi lagi ya. Pertama kita nggak tahu apa yang terjadi di belakang ruang ganti, ya kan? Kita tahu sendiri kalau nonton klub kita, kadang-kadang kita nggak tahu apakah dia cedera, apakah dia fit. Penilaian klub adalah penilaian yang menurut gue bakal terbaik untuk pemain dan klub itu. Ngerti nggak? Dia nggak mungkin maksain Hilgers kok dia tahu dia bakal resiko yang sangat tinggi gitu. Yang akhirnya cedera panjang. Soalnya kan ujung-ujungnya yang rugi siapa? Twente-nya juga gitu. Iya. Jadi menurut gue dan kedua nggak ada masalah juga misalnya kurang fit dimainin yang tadi Basya bilang orang udah dibayar kontrak kok ya kan. Nggak Apalagi itu match penting ya. Iya bener. Itu lawan Ajax ya pasti dia mau unjuk gigi kan di situ. Iya. Jadi menurut gua ya bullshit lah, sorry itu saya. Dan sebenarnya ini sebenarnya impact yang paling kerasa banget kemarin gue baca juga media-media di Jepang atau Korea dia tuh udah nyaranin klubnya mereka tuh nggak signing pemain Indonesia karena efek dari sosial media itu kan baru satu negara ya. Gimana kalau tuh ntar tereskalasi malah sampai ke negara-negara Eropa, media-media Eropa juga mensuggest tim untuk tidak membeli pemain Indonesia gitu. Itu kan efeknya bisa jauh ke sana Betul, kalau menurut efek pasti kayak begitulah. Jatuhnya kan kalau kayak begitu kan butterfly effect kan bisa dibilang. Damn. Nggak jadi. Terus saya didemin. Iya maksudnya kalau kayak begitu gue ngeliatnya emang ini nggak pertama kali hal ini terjadi kan. Betul. Dari Marcelino. Dari Marcelino kan juga hal ini terjadi. Marcelino kenapa nggak main-mainin? Kayak begitu dari medianya dari sisi negaranya mencoba untuk kayak yang ngedukung dari awal kayak kenapa nggak sign ini dari Indonesia, kenapa nggak dimainin, pokoknya terlalu berantem sampai Garuda Callingnya di Oxford United namanya Marcelino semua. Oh iya itu juga kan sikapnya jelas tuh karena ya imbas dari netizen julid juga kan. Iya ya menurut gua animo setinggi ini sebenarnya yang kita lihat adalah pisau dua sisi atau apa namanya? Pisau dua tombak dua sisi. Pisau bermata dua. Pisau mata dua karena memang tanpa edukasi ini kan mesin. Animo Indonesia kalau kita jadiin komoditas adalah mesin. Kita bisa dukung pemain di luar, kita bisa dukung tim kita sendiri yang sangat kuat kalau digunakan dengan baik. Tapi tanpa edukasi ini bisa arahnya sangat negatif, ya kan? Yang kita ngelihat. Jujur aja gue kalau jadi yang punya Oxford United, gue nggak bakal nyaman. Gue bakal gue bukan nyesel ya, cuman gue ada niatan baik, hajat baik, narik Marcelino buat pengembangan dia. Tapi yang ada gue di pressure terus nih untuk mainin dia gitu. Contoh. Jadi ya menurut gue ini hal yang sebenarnya gue nggak kaget nih Hilgers. Soalnya memang kita udah punya udah ada variabelnya untuk melakukan itu. Dan itu udah kelihatan dari awal musim yang Tom Hay nggak jadi ke Como juga. Pihak Como kena, terus Brentford ke Jepang si Arhan, terus ke Korea si Arhan, terus sekarang terakhir terkini Miss Hilgers juga kena. Itu kan. Oxford sampai Marcelino ini nggak masuk starting tapi fotonya Marcelino. Iya. Terus caption bahasa Indonesia. Kan gue ngeliatnya kayak loh. Kok perasaan gak ada Marcelino di starting? Gue lihat kan dia di sub nih kondisi. Dan masalahnya juga lu nggak mungkin bisa ngepost kecuali mungkin di limit atau dibikin settingannya adalah dari regional dari Indonesia nggak bisa masuk. Tapi itu juga itu pasti cost banget juga gitu. Banget kalau kayak begitu kan. Itulah makanya netizen ini gue anda ini apa namanya aslinya. Kalau misalnya dipakainya positif, ini bisa jadi suatu hal yang bagus. Contoh lo kalau mau lihat Turki, negara Turki, Fenerbahce, Galatasaray, Besiktas, mereka selalu ke pemain-pemain di Instagramnya
Come to Galatasaray. Come to basic kita. Come to basic task. Come to basic task. Come to basic task. Sampai ada beberapa pemain yang beneran masuk ke mereka. Tapi mereka cuma ngomong come to basic task. Come to Fenerbahce. Pas udah masuk udah kelar. Job udah kelar di sini. Iya. Enggak usah dihina-hina lagi gitu. Iya. Terus dari Misilgers juga kita yang kelokalan nih Rizky Ridho juga baru-baru ini terkini ya kita nggak usah sebut nama ininya lah, tapi lagi ada rame juga sama media tentang dia nggak mau main abroad katanya. Katanya dia harus mutusin kontrak sama Persija, harus main ke abroad gitu, harus main di luar negeri. Nah menurut Kang Didi sebenarnya itu kan sebenarnya common knowledge ya, semua orang juga tahu kalau lo mau jadi jago, lo mau jadi berkembang, lo mau improve, lo main ke luar negeri. Tapi kan harus ada pertama penyampaiannya harus benar. Terus juga kita harus lihat sisi profesionalisme antara pemain dan Persijanya. Kita juga harus tahu loh, kita klub Indonesia ini juga harus ada value, nggak bisa terus-terusan keluar gratis gitu loh. Kalau gitu nanti semua pemain Indonesia yang di sini free semua gitu loh. Kita harus bisa naruh bahwa kita punya value pemain kita gitu loh. Nah menurut Kang Didi gimana? Dem juga ya bahasa. Lumayan dem. Iya. Jadi udah sebetulnya kan mungkin yang lagi rame Rizky Ridho kan dari podcast ya. Iya. Di situ dia bikin statement sebetulnya clear, dia bukannya nggak mau. Cuma emang kemarin sempat dia udah terlanjur kan katanya bahasanya udah terlanjur kontrak untuk Persija, baru keingetan nih ada tawaran kalau nggak salah dari Yanto Basna seniornya akan merekomendasikan gitu, pokoknya bla 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 deh. Intinya bukan yang nggak mau, cuma konteksnya sekarang lagi terikat kontrak sama Persija. Terus kalaupun ada yang mau ya silakan. Klub-klub ya seperti yang pada umumnya ada transfer fee. Ya udah transfer fee, misalnya sisa kontraknya berapa dibayar dan ya normal aja menurut gua. Nah sekarang ini justru momentum yang pas banget nih, kita punya pemain yang kualitasnya oke, terus secara legalnya juga udah dilindungin sama kontrak, karena baru kali ini seingat gue klub-klub di Indonesia itu bisa kontrak panjang. Nah karena trust juga kan dari klub percaya nih sama Pak Erick Thohir atau kepemimpinan PSSI yang sekarang ini, keberlangsungan liga tuh lebih tahu, misalnya 2-3 musim ke depan minimal 2000 sampai 2027 aman lah. Ya, aman. Jadi dia berani kan, kalau nggak salah Ridho tuh 3 tahun kontraknya. 3 tahun 2 tahun, sisa setahun lagi 2 tahun lagi lah. Iya, jadi ini udah petnya jalurnya udah bener nih. Ya udah tinggal kita ngikutin yang kayak yang di luar aja, yang di UEFA atau di mana gitulah. Iya. Presiden orang yang ngebuat statement ini kan adalah Asnawi saat di PSM Makassar. Terus dia terminate kontrak. Nah kan itu mungkin case-nya beberapa tahun lalu kan, yang maksudnya emang kita belum se-improve sekarang gitu loh. Ya kan Dol. Jadi sebenarnya kalau lu terus-terusan begini kan juga nggak sehat buat culture sepak bola Indonesia. It's not a good faith. Iya. Kan sebutannya kayak begitu. Kalau misalnya kayak begitu agak ngeselin dilihatnya, karena jatuhnya lo kalau kayak begitu nggak ada gunanya nih, transfer window nggak ada gunanya. Dan Persija juga harus mencari penggantinya kan. Kalau Rizky Ridho keluar ya dia harus ada fee untuk mengganti pemain yang kualitasnya bisa sama atau mungkin lebih gitu. Reguler dan kapten. Iya. Susah tuh nyari kualitas kayak gitu. Makanya udah reguler, kapten, dicintain fans. Ini kan 3 aspek yang nggak bisa lo main-main tiba-tiba. Udah gue terminate kontrak, kenapa? MU. Itu kan nggak mungkin lo tiba-tiba kayak begitu kan. Terus menurut gue nggak apple to apple juga kalau bandingin sama ceritanya dulu Asnawi, Arhan, Bagus Kavi. Itu mereka tuh binaan klub yang saat mereka main tuh. Jadi si Bagus Kavi waktu itu di Barito, dari akademi ya, di PSM. Si Arhan di Semarang. Itu kan ibaratnya kalau mereka keluar negeri kan nama klubnya wangi kan, karena binaan. Dah, ini konteksnya beda nih sama si Ridho. Ridho kan ya dari Persebaya akademi, terus sekarang udah jadi pemain profesional di Persija dengan kontrak segitu dan tadi kapten, reguler. Jadi konteksnya beda banget, nggak bisa disamain menurut gua. Jadi masalahnya di mana? Ada orang itu dia bikin video yang salah di mana? Mungkin dia bilang kenapa nggak terminate kontrak? Kenapa lo nggak cabut terminate kontrak? Terus dia salah kobok atau dia ngatain sesuatu? Mungkin deliverynya dia juga so asik, deliverynya so asik parah. Terus juga sebenarnya kan yang dia sebutin itu semua orang tahu Dol. Maksudnya kayak ya orang harus keluar negeri tadi gue bilang kan. Itu udah paham kita. Cuma kan cara delivery, tahu knowledge-nya, sistem profesionalisme di Indonesia itu gimana, baiknya buat Indonesia tuh kayak gimana. Karena kan tadi kayak gue bilang juga nggak bisa berulang-ulang kita, nggak ada value-nya terus gitu loh. Jadi nih orang
Ya gue jujur aja gue respect sama Rizky Ridho, dia masih mau Iya. menghormati kontraknya. Satu itu kita harus akuin. Gue nggak nonton ya. Gue nggak nonton tuh video di Sport 7 sama Mamat ya. Itu. Kedua, sebenarnya ada fenomena sosial di Indonesia. Lo, ya menurut gue nih orang salah lah si siapapun itu ya video. Cuma nanti lah kita omongin. Iya. Nah kita ke Jepang langsung Langsung gimana? ke Jepang sih, ini baru ke Jepang. Kita ngomongin nggak ada Missile Girls tadi. Menurut Kang Didi sendiri Gimana? backline yang kita ngomong backline dulu karena nggak ada Missile Girls dan kembalinya dua Yakob Yance bersaudara. Komposisi lini belakang menurut Kang Didi yang paling tepat untuk menghadapi Jepang yang sangat pacey, ada juga skillful, kombinasi di tengah juga bagus, one-two-nya dan lain-lainnya. Siapa sih yang paling cocok di backline? Dan kan basic STM main 5 back kan, apalagi lawan Jepang udah kelihatan banget pasti bakal main 5 back. Kira-kira gimana? Langsung aja Kang Didi kasih tahu. Kasih paham, kasih tahu. Nih gambarnya kayak gini nih. Gini. Nggak mungkin dong dibercandain dong. Nggak mungkin dong, bukan saya. Ya. Iya, jadi ya gue berkali-kali di konten gue di TikTok itu gue bilang timnas kita tuh punya backbone tulang punggung. Dari kiper Martin Paes, di belakang ada Bang Jai, di tengah ada Tom Hai dan depan Ragnar. Nah, di belakang itu tadi kan kita ngomongin barisan belakang. Udah jelas Bang Jai udah jadi jenderal. Jenderalnya di situ udah harus mesti apapun yang terjadi selama dia sehat, fit, nggak ada akumulasi harus Bang Jai. Harus kapten. Dan harus kapten. Oh jadi harus kapten? Harus kapten. Nggak boleh nggak kapten? Jangan nggak Dan kapten. dulu Oh emang dia kapten, beda. Kalau dia nggak kapten, menurut gua sedikit terlalu agresif. Oh gitu. Terlalu Dia nginget agresif. deh. Oh gue Iya, kapten. iya. Bener Bener kan? Bener valid. Kalau dia nggak kapten dia agresif. Kemarin narikin orang tuh Iya parah di dia. Cina, bener. Tapi pas udah langsung dikasih kapten lagi, udah kalem lagi. Tapi tenang, itu udah bener. Udah diiyain lu, suara lu didengar sama Pak Sumarji. Pak Sumarji, saya cinta kamu. Job sponsor. Sponsor me. Ya, jadi Bang Jai akan jadi kapten lagi di belakang. Terus kita trio center back, gue nilai Hilgers nggak ada, bukan berarti Dix langsung ngisi posisi Hilgers di kanan. Susah. Menurut gue Rido itu yang paling bener nih sekarang. The GOAT. Rolls Royce. Nah, Rolls Royce. performance-nya keren banget di Persija dan menurut gue Sintayong harus apresiasi itu ya. Terus mentalnya lagi bagus dan kayaknya sayang banget kalau nggak dipasang jadi starter. Nah, untuk di LCB-nya itu gua nilai Kevin Dix. Kenapa nggak Justin? Nah, Kevin Dix itu statistik nih ya, gua ngomongin statistik. 10 match terakhir si Kevin Dix selalu jadi posisi kiri. Dia di left back 7 kali, di LCB 3 kali. Jadi kemampuan dia di kiri udah nggak diraguin lagi. Comfortable lah di Ya, posisi itu. nyaman. Walaupun kaki terkuatnya kan kanan. Ya. Kanan. Nah, menurut gua tiganya itu tadi Bang Jai, Rido dan Kevin Dix. Dix. Nah, wingbacknya kalau wingback kiri kita udah Udah pasti lah. no debat lah ya. No debat lah. Nah, Calvin Verdong udah pasti. Carva Halverdong. Nah, yang pertanyaannya nih yang kanan siapa nih? Banyak banget kan. Walaupun Asnawi nggak ada, kita masih ada Sandy Walsh, terus masih ada Reinders, masih ada Yakob Sayuri. Bahkan Yance juga pernah main di situ. Iya. Kalau gue lebih milih Sandy Walsh. Setuju. Tapi Sandy Walsh di klubnya cuman main sekali doang masuk keluar dari cadangan. Nah, menarik. Itu head to headnya sama Reinders. Reinders tuh 11-11 tuh, plak ketiplek sama. Oh iya sama. Sama. Nggak beda jauh. Sama. Dia cadangan juga. Sama. Jadi cukup fair nih. Gue sih nggak masalah mau Reinders atau Sandy Walsh, tapi kalau gue lebih memilih Sandy Walsh karena chemistry-nya kan udah enak nih. Iya. Dari si Ridonya sama di lini tengahnya udah, apalagi positioningnya si Sandy Walsh kalau misalnya kita mau fast break, counter attack tuh bagus banget. Overlap. Tahu-tahu udah di depan aja. Nah, overlapnya Iya. bagus banget. Iya. Tapi kan kelemahannya kecepatan. Nah, sedangkan di kanan itu kita pasti ributnya tuh sama Mitoma dan Minamino kan. Siapa sih ini Mitoma nih? Siapa sih ini Mitoma? Capek. Itu jago loh. Minamino. Toma kemarin baru ngalahin klub itu biru. Jago dia. Saya Biru City. Iya. Dia asis juga ke Liverpool. Masih jadi Liverpool. Kaget. Anggap aja jago lah ya. Pokoknya Iya, di anggap Asia aja. the best lah itu dua orang itu, Minamino ex Liverpool juga. Jadi kita harus pasang yang apa loh? Lanjut yang di. Ya, jadi kita nih pertarungan yang seru tuh pertarungan di sisi-sisi lapangan nih, mau di kanan di kiri seru. Kita bahas yang kanan dulu ya. Tadi ada Mitoma dan Minamino. Nah, itu kan ketemunya nanti sama Sandy dari belakang Rido, Sandy Walsh sama bahkan Yakob Sayuri. Yakob Sayuri kan di eranya Sintayong kan
winger tuh harus Iya. bantu bertahan kan. Iya. Dari sepertiga lapangan di tengah udah turun. Paling memorable gol lawan Irak tuh bener-bener dari Asis ya? asisnya dia kan. Nah, jadi sorry tadi kan Kang Didi bilang kayaknya hot zone-nya bakal di sayap-sayap kan. Iya. Pasti ada Minamino, ada Kubo. Mitoma, ada Kubo. betul. Reaksi lo kalau ST melakukan pemilihan pemain sama kayak pemain bek kanan bek kiri Cina gimana? Waktu lawan Cina? Ya udah pasti beda kan. Asnawi enggak ada. nih. Asnawi nggak ada. Asnawi nggak ada. Asnawi enggak ada. Karena Nggak dipanggil ya? Sempat hamstring kalau nggak salah. Iya. Oh. Terus akhirnya ya beritanya gitu. Jadi menurut gue sih ya yang perlu masih ada kebuka peluang berbeda nih sama pendapat gue mungkin si Render sama Sandy Walsh nih, karena kemampuannya gue lihat sih mirip-mirip walaupun Sandy Walsh lebih berpengalaman, chemistry juga oke. Tapi untuk ngejaga dua winger dan wingbacknya si Jepang kita butuh 3 orang untuk ngadang 2 orang itu. Karena ya tau lah mereka, gue perhatiin ya di match terakhir terutama lawan Australia tuh tipikal itu winger kiri kanan mereka tuh yang satu cut inside, yang satu jagain di samping. dan yang gue lihat sorry Kang Didi, formasi mereka tuh 3-4-2-1. Nah, Minamino tuh sama Mitoma itu di 2 dan masih ada sayap lagi. Iya, iya, Kubo sama satu lagi di 4-nya. Iya, Jadi iya, kayak ada 4 sayap bisa dibilang gitu. Overload di sisi winger situ berarti. Iya. Iya makanya tadi gue bilang 2 kita cover dengan 3 orang. Resikonya ya pas fast break atau counter attack kita harus punya yang larinya Kencang. cepat nih, makanya Iya. kita punya Verdong dan Yakob Sayuri. Iya. Itu Feeling gue Yakob nih pasti main. Gue pengennya Yakob. Iya, Yakob. Feeling gue kuat sih biasanya. Iya, feeling gue kuat nih. Menurut gue coba Coba pesan terbuka biarin. untuk Coach Sintayong coba. menurut gue Basya jam 5 ntar celananya dipipis celana. Berat kalau itu berat. Itu berat. Oh, berarti ya. Lanjut. Tapi gue mau nanya dikit. Kenapa nggak misalnya Sandy Walsh di kanan, sampingnya taruh si Renders, Oliane. Di mananya? Nyebutnya Di bek kanan gitu. Gue agak susah nih nyebutnya Oliane. Di back Eliano. Eliano. Di 3 back kanan Eliano gitu. Renders. Nah, Enggak. Kan ini tiga back udah nggak bisa diganggu gugat. Iya. Iya, terus 2 Nah, kan. pas 4 dong. Iya, 4 4, dong. 4. Iya dong, Hmm. 4. Di sini Sandy Walsh, di sini Oliane Renders. oh maksudnya Menurut gua nggak ada. temenin Tom Haye gitu di tengah. Temenin Tom Haye. Menurut gue gak ada balance di tengah, malah kita berantakan. Dan fisiknya Renders mungkin salah satu yang gak paling optimal buat di tengah. Fisiknya kecil, pendek. Gue ngerti lo mau overload di sayapnya kan ngebantu backup sayapnya. Cuman hal itu bisa dilakukan sama Ivar Jenner atau Nathan Joaon menurut gue. Cuman ngomongin creativity. Lu bahas creativity dan pace. Oliano punya itu. Damn. Dibanding Menarik Tom sih, Haye, menarik. dibanding Ivar Jenner, dibanding Nathan Joaon. Jam dulu kan bener. Iya, Nathan Joaon gitu kan. Pace lebih jauh di Eliano Reinders. Eli dibanding si Eli ini. Gue lebih prefer Eli. Halo, anaknya Edi banget ya. Gue Eli banget. Iya. Dan ngomongin tengah, Ivar Jenner juga nggak main karena akumulasi. Ya. Berarti sangat menarik nih komposisi di tengah. Ada kembarannya Doli di situ, Doli Joaon. Di situ ada. Oh, lo pantes pakai Nathan main ya. Gue mau Ivar Jenner main. Nah, MJ kan nggak main nih Iya, akumulasi kartu. Oh, Ivar Jenner Nggak main, jadi menyisakan mungkin Justin Hapner bisa main di tengah. Iya. Terus Tom Haye, Nathan Joaon, Gue cocok Justin sama atau, Tom Haye sih. atau Kambuaya juga bisa. Kambuaya juga masuk kan, Kang? Cocok kan? Kambuaya Justin juga sama masuk. Tom Haye. Kambuaya juga masuk. Soalnya di Nah, menurut lu dong siapa komposisi yang paling tepat di tengah? Gak ada Ivan Jenner, ada tadi opsi-opsi nama yang gue bilang, ada Nathan, ada siapa? Ada Tom Haye, ada Kambuaya dan lain-lain. menurut gue kalau kita lihat di game lawan Cina, menurut gue salah satu alasan terbesar adalah salah kepemilikan pemain. Dan menurut gue itu khususnya di tengah dan di sayap, di back wing back. Menurut gue untuk lawan Jepang, walaupun yang katanya Kang Andi di hot zone bakal di sayap, kita butuh pemain di tengah yang bisa jaga tempo, yang bisa nerima bola dan distribusi bola pas counter. Nah, menurut gue 2 pemain itu ya Tom Haye pasti satu, jika dia bisa fitnessnya kuat untuk main 60, 70, 80 menit. Itu gue belum lihat di 4-5 game terakhir gitu, atau 3-4 game terakhir. Satunya lagi pastinya Justin Hapner. Soalnya menurut gue dari dulu selalu bilang Justin Hapner punya kemampuan on the ball yang bikin dia sayang kalau nggak dipakai hanya untuk back. Menurut gue dia cocok bisa jadi midfield, jadi pelapisnya Ivar Jenner. Setuju.
Dan kalau kita ngeliat patternnya STI juga pernah memainkan biasanya kan STI approach-nya kalau nggak main defensif, ofensifnya satunya di depannya akan Marcelino kan. Tapi pernah ada case juga di mana Nathan Joaon main bareng Ivar Jenner dan Tom Hay. Nah, menurut lo nih Rim, apakah STI akan lebih main approach Marcelino main di situ untuk counter attack-nya, untuk direct ininya, atau dia naruh overload di midfield juga untuk nge-cover area lini tengahnya? Kita juga tahu di tengah juga Jepang sangat kuat. Nathan Joaon akan main juga di tengah untuk dua orang ini. Jadi Nathan Joaon mungkin Hapner sama Tom Hay. Nih kalau gue tuh pengennya sih begini, kalau gue pribadi. Tadi udah gue bilang Sandy Walsh, terus Eliano, si Eli nih, my boy Eli, Tom Hay, udah pasti Verdong dong sini, Verdong. Terus di sini Witan, Malik Rizaldi, depannya Ragnar, udah nggak muluk-muluk. Lu jadi lebih milih untuk di depan ya, Malik daripada staff terus dua strike ya. Lo lihat Garuda calling gak sih Rim? Kok Malik Rizaldi masih lu sebut-sebut? Gue cinta banget sama tuh. Gue cinta banget. Kan gak dipanggil, cedera dia. Makanya gue juga bingung Bang Didi kenapa dia gak dipanggil. Kalau udah cinta mah susah ya? Cinta gue udah susah. Malik gak dipanggil? Enggak. Malik gue tarik. Oh gue tahu ini. Bol ini. Siapa tuh? Eli tadi ini udah masih sama. Sebutin apa Eli di mana? Oh ya Eli di ini kan orang nggak lihat meja-meja kita nih. Sandy Walsh. Ini kan enggak bilangnya back kanan, wing back kanan Sandy Walsh, wing back kiri. Sandy Walsh, Eli di tengah, samping sama Tom Hay. Eli, Sandy, Tom Hay. Kebalik. Berdong. Enggak benar. Mau diganti cincin gua. Terus depannya di sini Witan, Ragnar, di sini tengah Ragnar. Enggak, Ragnar depan. Striker dia. Striker. Kiri Arhan. Jadi Arhan left mid. Tapi menurut gue ya, jangan raguin menarik. skill football knowledge ya Karim gitu aja menurut gue. Iya. Jadi kalau menurut dia Arhan ya gue juga setuju. Arhan udah terbukti sebagai sub aja dia mainnya menurut gua salah satu game changer. Iya lawan Cina kemarin bener. Lawan Cina enggak usah lawan Cina deh, lawan Australia bukan ya? Gua lupa deh. Mana? Australia. Dia baru dimainin menit berapa ininya. Oh iya. Tapi Arhan tuh lawan Cina ditaruhnya di kanan loh. Enggak. Iya, di kanan. Benar. Australia ditaruh left. Dan menurut gua Arhan pas mungkin Karim setuju ya. 11 sama 12 kalau di main cadangan ya. Kalau main di midfield ya sama Dwight McNeil di Everton. Iya enggak? John McGinn gua. Oh, lebih ke John Gua McGinn. lebih ke John Nah, McGinn. tadi berarti ngomongin approach ST, kalau gua sih mungkin akan naruh di tadi siapa si Hapner, setuju gua sama si Tom Hay. Tapi depannya harus yang physical juga bisa fast break juga, mungkin antara Kambuaya atau siapa atau si apa lupa kan? Siapa tadi? Di posisi mana? Posisi tengah antara Ragnar. Ragnar juga bisa. Menurut gue striker Ragnar. Antara Kambuaya atau Nathan Joaon, sorry. Antara Kambuaya. Kalaupun Nathan di sayap kiri menurut gue. Ya kan itu posisi naturalnya dia di kiri kan. Si Di Nathan. posisinya Verdong. Iya di kiri, di sayap kiri gitu. Dia bisa left wing back. Maksudnya dia main versatile kan, left midfield bisa kan. Tapi menurut gue pasnya Ragnar striker. Mungkin karena Jepang backnya lumayan tinggi-tinggi, kita butuh Struik. Sorry Rim. Ada. Ragnar menurut gue pasti wajib. Gue setuju sama Kang Didi. Gue agak penasaran naruh Ricky Kambuaya juga. Nggak tahu sebagai back sayap kanan atau sayap kanan. Tapi menurut gue Marcelino Yakob Sayuri, menurut gue Marcelino pastinya harus jadangin. Dan di sayap kiri siapa ya? Kita kekurangan penyerang. Nah itu sayap kiri menurut Kang Didi siapa? Eliano sebetulnya bisa juga di kiri. Eliano kiri juga menarik. Eli ini bisa di mana-mana sebenarnya. Si Bang Eli ini asyik nih Bang Eli. Versatile banget ini orangnya. Oh berarti tengah aku ganti. Hubner, iya asyik. Hubner Haye, kirinya Eliano Reinders. Si Bang Eli itu, Bang Eli. Padahal tuan dia. 23 umurnya. Dia 23. Oh sama si Eli. Iya, Nah, depan Kang. Ragnar. Kang, dari Jepangnya nih apakah akan pakai yang lawan Australia kemarin? Kan kalau nggak salah Minamino Kubo main ya kanan kiri kan. Minamino di tengah ya? Ya. Minamino di tengah. Apa dia akan Enggak, Minamino di
Kiri, winger kiri. Winger kiri. Iya. Apakah dia akan ngerubah approach-nya karena Indonesia kan pasti bakal bermain lebih defensif juga dan dibanding Australia kan kemarin benar-benar ada urgensi untuk menang habis ganti pelatih. Apakah Jepang justru akan lebih memainkan pemain yang punya kontrol yang untuk dia akan main secara sabar ngebongkar lini belakang Indonesia atau akan gimana nih? Ya kalau gue lihat dari 4 match ya, Jepang tuh hampir nggak pernah ngerubah formasi, hampir jarang banget ngerubah tactical, paling rotasi pemain ya. Kayak terakhir Endo, gue nggak tahu kenapa kuning atau cedera dia nggak main, digantiin Tanaka, paling rotasi itu aja. Selebihnya mereka selalu ngandelin bola-bola long ball crossing, dan gue bilang sih lengkap banget ya. Bola crossing diagonal pasnya langsung ke Mitoma dan ke Kubo, atau juga dari tengah lewat Tanaka Morita dia nusuk ke si kemarin tuh Ueda. Jadi sebetulnya kalau dibilang hampir nggak ada celah, ya hampir nggak ada celah. Cuma kita punya untuk bisa hajar Jepang itu dengan pressing. Pressing yang ketat ya pasti resikonya 60-70 udah pada merah-merah tuh, kecapean tuh. Iya. Oh iya. Iya. Dan gue sebenarnya pengen angkat juga Kang Didi. Pas kita nonton AFC Senior lahir di awal tahun ini Januari. Ya. Sebenarnya Jepang cara mainnya dia sebenarnya mirip, dia belajar banget, gue nggak tahu manajer siapa, dan belajar banget sama Pep. Dia suffocating, dipaksa musuh di dalam boxnya sendiri. Betul. Terus dia muter dari sayap ke sayap, tengah sayap ke sayap. Itu yang gue ngelihat gitu. Maksudnya dia sangat mengadopsi sistem sepak bola modern banget yang dipegang sama Pep Guardiola. Tahu gak lo? Kayak dimasukin box, udah lo cari celah di situ. Maximize possession, minimize resiko, terus gitu. Biar bener juga kalau kita bisa press dengan efektif. Sebenarnya itu salah satu kunci untuk ngambil bola dari Jepang kan. Cuman pertanyaannya kembali lagi dari sisi fitnessnya Indonesia, yang kita tanpa pressing aja, walaupun kita pressingnya oke lah, cuman kita tanpa high pressing aja menit 60-70 tuh udah ya challenge-nya di situ. Udah berat gitu. Apakah Indonesia bisa? Jadi sebenarnya dari sisi game kita agak lumayan skakmat dari sisi taktik ya. Lumayan. Kita berharap menit 70 Arhan masuk. Nah, benar, Karim juga benar tuh. Jadi set piece untuk bola mati dari lemparan, free kick, corner itu harus dimaksimalkan. Soalnya beberapa match terakhir nggak kelihatan tuh. Iya. Calvin Verdong, Tom Haye nggak efektif tuh manfaatin corner dan free kicknya. Dan gol kita lawan Jepang kan juga dari proses skema lawan Cina. Enggak, Sandy Walsh. Jepang yang AFC Arhan. yang kemarin. Sandy Walsh kan? Iya, itu juga dari proses skema lemparan juga kan. Tapi ada Bagot waktu itu. Ada Bagot. Iya, ada jadi Bagot, jadi striker. Jadi striker kan? Iya. Bagot jadi striker. Kita ngomongin juga nih kondisi rumput yang udah mendingan banget. Ini sebenarnya justru kan kita tahu tadi lu bilang kan cara mainnya Jepang ini ya mungkin mirroring cara mainnya Pep. Yang mana itu membutuhkan juga rumput yang sangat proper dan bagus untuk passing range-nya kan. Nah sekarang lapangan ini, rumput ini makin bagus, jadi secara nggak langsung sebenarnya sedikit advantage buat mereka juga gitu kan. Buat dua tim lah. Buat dua tim iya. Tapi cuman kan ya bagus nggak? Rumputnya udah bagus. Nah, tapi cuma kan kita bertahap. Bagus atau bagus? Itu rumput bakal lu nggak apa-apa ngatain rumput, saya bukan PSSI. Jadi kok dan lo nggak bakal dihujat kok ngatain rumput. Jadi begini, kalau pelihara rumput ya percaya. Kalau rumput gue ngeliatnya bakal menjadi bagus. Lagi di tahap, kan bertahap kan. Oh bertahap. Makanya sekarang udah nggak boleh ada konser di GBK, udah nggak boleh ada ini karena itu rumput bakal ada pengerawatan. Untuk menjadi rumput yang bagus banget. Rumput yang sehat. Rumput yang yang punya sehat. anak-anak yang soleh dan soleha. Rumput yang sehat jasmani, rohani. Dan udah dipakai, bisa dipakai slide juga kan nih, slide. Iya, cuman maksudnya belum di tahap yang bagusnya udah yang biasa mereka mainin. Bagusnya belum dam banget ya. Belum begini. Masih perawatan. Jadi kita sabar aja. Ya menurut gue itu jadi sedikit advantage buat kita. Iya, untuk ya fast breaknya juga kalau lihat lawan Australia kan banyak passing yang ketahan di tengah tuh. Yang harusnya kita counter cepet tapi bolanya karena nggak smooth juga. Berapa kali juga kalau nggak salah si Verdong itu nendang tapi bolanya nggak gerak gitu. Ada nggak Sandy Walsh waktu lawan Australia atau apa terakhir? Ya? Yang nendang rumputnya ngangkat. Wah, itu bolanya kempes. Oh, kempes. Iya. Jadi itu bolanya kurang pakai tanah.
Udah jadi gak ada yang main bola di jalanan dulu. Gitu ya Rin ya. Iya, bolanya tanahnya kurang gitu. Jepang kita match kedua juga lawan Saudi yang tanpa manajer yang kita biseriin tuh. Jadi sebenarnya gara-gara kita seriin dia Dipecat. kita menang lawan Vietnam, pelatih Vietnam dipecat. Iya. Kita seri lawan Saudi dipecat. Mantep ya. Australia pada ngomel-ngomel juga. Australia Iya. dipecat. Iya, Efek timnas kita. cuman Efek Saudi timnas. beratnya sekarang dia manggil pelatih yang menang, yang ngebawa dia menang lawan Argentina. Siapa Havre. Bule itu ya. Keren tuh orang. Siapa pelatih? Havertz coba. Havertz. Iya. Enggak, gue mau angkat ini dulu Saudi kalau boleh Basya. Boleh enggak? Boleh. Hervé Renard. Itu dibacanya Hervé Iya, Renard. lu belajar sama dia kok baca-bacaan. CLBK lah istilahnya. Iya, CLBK. Iya. Mungkin ada perubahan ya dengan ada si Havertz ini masuk jadi manajer. Cuman yang gua ngeliat jujur aja waktu kita main di kandangnya mereka sebulan atau 2 bulan yang lalu, mungkin gua bisa dibilang gua kecewa sama cara permainannya Saudi. Yang gua bayangin menang lawan Argentina secara teknik kuat, fisik kuat, ternyata secara teknik bener-bener minim banget gitu. Ya. Gagal possession gampang hilang, hal-hal yang minor sering gagal. Yang bikin gue jujur aja ini di luar adanya manajer baru, yang bikin gue jujur aja pede Indonesia sebenarnya bisa ngeraih poin 1 atau 3 lawan Saudi menurut gue. Karena menurut gue dibanding giant-giant lain di grup kita, ada Australia, ada Saudi, ada Jepang, ada satu lagi nggak ada ya? Bahrain. Bahrain nggak ada. Menurut gue jujur aja week Saudi clear yang kita udah nonton. Week Saudi. Australia is a lot stronger menurut gue daripada Saudi. Jauh dari segala sisi. Saudi bener-bener, dan itu main di home loh. Ya kan? Kalau kita bisa maximize maksudnya orang ke-12 kita di stadium, penonton dan lain-lain, bisa banget menang lawan Saudi menurut gue. Tapi kalau jujur aja kalau Jepang menurut gue seri aja udah sangat-sangat seneng. Gue harus statement gitu. Gue nggak bisa terlalu gila juga ya. Alhamdulillah gue nggak di sini bilang nggak mungkin nggak menang. Kita nggak ada tahu bos sepak bola kan. Cuman menurut gue realistisnya ya kita kalah atau seri, ya kan. Realistis gitu. Banyak yang setuju bakal menang kok. Oh banyak. Banyak banget. Ya nggak apa dong, optimis. Nggak apa-apa optimis. Nggak Suka apa-apa. optimis. Iya nggak apa-apa. To a certain level. Dia tuh sempat udah main sekali kemarin, apa baru diangkat setelah match ini ya? Baru banget. Berarti ini dia match pertama kali lagi setelah CLBK ya? Coba teori lo tentang manajer Manager bounce nih berarti nih. honeymoon. Phase. Dia bahaya. Ya enggak sih, biasa aja menurut gua. Saudi dia itu gua nggak ngelihat kualitas pemainnya beda jauh banget sama kita. Emang gue tahu kalau di saat Indonesia berkembang, kita fokusnya sama Indonesia doang kan berkembangnya, tapi kita melupakan kalau tim-tim lain juga berkembang. Nah di situ gue ngerasa kalau dari sisi Saudi nggak beda jauh kok sama kita. Kita berkembang, dia kayak ya udah aja. Dia terlalu percaya dengan sistem. Kalau menurut tuh pernyataannya Mancini gimana? Apa? Efek dari Main di lokal ya? iya starternya mereka itu di klub rata-rata cadangan semua. Karena ada fenomena pemain-pemain dibeli semua ini. Iya. Ngaruh nggak kira-kira? Bahkan Ngaruh, pasti yang ngaruh. ke Eropa cuman apa yang di AS Roma ya, yang Dia backnya back kanan ya. Itu yang Dausari ya? tapi itu nggak AS Roma aja. Bukan Dausari. Bukan siapa sih? Orang AS Roma pada kaget. Ini siapa? Katanya main titipan ya. Kenapa dibeli dia? Sponsornya apa? Riyad Iya. season Riyad apa? Iya, Sponsor ya. iya. Jadi emang yang bikin orang-orang jadi ya Sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih harusnya kalau misalkan mereka starting secara quality liga Saudi kan udah sangat jauh meningkat banget kan. Iya. Sebenarnya nggak masalah, cuma jadi masalah ada banyak tadi yang dibilang fenomena Mancini itu dia banyak dicadangin, akhirnya game time-nya kurang ketika masuk ke klub ke negara, jadi chemistry-nya juga nggak sebagus biasanya. Iya, competitiveness levelnya rendah. Al-Bulaihi masih main tapi di Al-Hilal. Gue denger sih nggak ada yang cedera tuh, cuma si itu dong tuh. Maksudnya yang buat nanti turun lawan kita itu si Salim Al-Dosari dong. Al-Bulahi ada tetap. Al-Bulaihi ada. Oh, Dasari yang back. Enggak yang Roma. Yang jagoannya. Yang golin lawan Argentina itu. Yang kapten. Iya, kapten. Ya, jago tuh. Cedera. Ya menang. Tapi ini masih kita ngira mau kalah lawan Saudi nih. Nggak ada. Saudi cuma menang waktu. Iya, nggak. Dosari itu yang Dosari itu yang juga songong sama Messi sama Cherry itu kan. Dasari tinggi back. Atau Abdullahi. Itu back. Ini yang golin lawan Emi Martinez.
Iya. Oh. Yang ngacak-ngacak. Yang Jago gue, dia, gila. jago dia. Lawan timnas kita juga dia emang yang paling Dia di Al Hilal timnya Neymar ya kalau nggak salah. Dia yang biru. Dia di Al Hilal. Hilal. Dia di Al Ahli. Al Hilal. Yang biru tuh Al-Kalin. Al Hilal, yang bilang Al Hilal. Apaan sih? Sponsor Oh. nih. dia Al Hilal. Al Hilal. timnya Al Hilal. Neymar dia. Kalau dulu tuh sebelum fenomena pemain kayak Eropa datang itu kan mereka mayoritas main di setim tuh. Ibaratnya kayak kalau di Spanyol zaman dulu tuh mayoritas main Barca Barca. Madrid. Nah, kalau dulu Saudi tuh banyak pemain yang main satu tim, makanya kalau di liga, kalau di Asian Cup dia suka ya advance sampai bener-bener semifinal, at least final karena dia chemistry udah kebentuk banget dan sekarang kan benar-benar terbalik dengan banyak pemain Eropa jadi banyak yang cadangan. Dan kalau ngeliat permainannya si Hervé Renard ini kan juga dia beda banget sama Mancini. Mancini juga sebenarnya ya passing ball to ball juga. Kalau Hervé ini lebih ke direct juga ya. Dan itu bisa dibilang sebenarnya kayak hampir mirip sama main STI juga. Kalau misalkan di compare cara mainnya dibandingkan main possession gitu loh. Sama-sama perlu translator lagi. Sama-sama perlu translator juga gitu. Jadi Karena nggak bisa bahasa Arab. kira-kira lawan Saudi juga nih apakah akan dipakai approach yang sama lawan Jepang atau mungkin lawan Saudi yang kemarin atau perbedaannya bakal kayak gimana? Ya kalau dibandingin sama Jepang ya jelas gameplaynya beda ya. Pasti compare-nya ke match yang pertama lawan Arab Saudi yang di away kita. Iya. Kayaknya sih lebih ke situ. Terus antisipasi nih, pasti Sintayong karena pasti ada kejutan selain pelatihnya baru. Terus siapa nih yang gantiin Aldo Sari? Nah itu pasti ada mungkin gameplaynya sedikit beda karena waktu lawan kita main away Aldo Sari kan all around kan ada di mana-mana tuh. Nah nanti kalau misalnya di kandang, nah itu belum tahu. Gue terus terang masih ngebaca-baca juga soal itu sih. Nah, Setuju. Kang Didi gue tuh Terus-terusan. Coba. Kang Didi gue tuh mau nanya sedikit. Kita belum ada kemenangan. Ya. Sama sekali kita main seri kalah ya? Kalah. Seri Kalah. Iya. Seri Iya benar. 3 poin. Iya, 3 kali sekali kalah. kalah. Peluang untuk kita lolos nggak usah langsung ke World Cup dulu deh, ke ronde 4-nya gimana kan? Nah, World Cup ya udah nggak mungkin ya, udah sangat minim ya. Bisa kalau kita peringkat bantai 2 terus. berarti. Sangat minim. Peringkat 3, 4. Enggak dong, 2. Kalau misalnya mau langsung kan harus 15 poin kan. Oh, Sangat iya. minim. Hitung-hitungannya Pak Erick Thohir kan 15 poin berarti kita sekarang ada 3, berarti tinggal 12 tambah 12 poin lagi berarti 4 kali menang. 4 kali menang. Nah, Gas. 4 kali menang tuh kita di home aja cuma tinggal 3 pertandingan, 3 match nih, 3-3 ini kita harus menangin. Terus ntar nyuri salah satu di Australia atau di Jepang. Gue bilang sih nggak realistisnya berat. Hitung-hitungannya dia walaupun ya semua orang bilang bola itu bundar dan ada chance walaupun kecil, ya kita berharap itu ada beneran. Tapi untuk realistisnya 15 poin itu menurut gue sih udah agak sulit ya dicapai ya. Forget it lah untuk sekarang, nggak usah dipikir kita bisa nomor 2, fokus nomor 4 dulu. Maksudnya fokus menang setiap gamenya aja dulu. Ya. Itu. Jadi poin di match lawan Cina Bahrain udah harus berarti 6 poin. Harusnya. Terus di sini kita dapat poin lawan Jepang kita dapat imbang lagi berarti 7 sama nyuri di Australia. Nyuri di Australia. Australia ada kemungkinan pecat pelatih loh. Udah. Oh iya itu. Dan fix menang itu artinya. Enggak, dia udah ganti pelatih maksudnya. Artinya Ada kemungkinan dia manajer bounce. Ya, tapi kalau kita ngomongin away ke Jepang, Vietnam pernah ngelakuin itu, kita menang ke Jepang gitu loh. Vietnam menang ke Jepang. Jadi sebenarnya nggak bisa at least kita dapat poin di Jepang juga bisa, apalagi kalau Jepangnya merasa dia udah secure. Apalagi Jepang udah ngerasa kayak gue udah lolos. Terus dia mau main pemain yang kelas 2-nya, B-nya, dan kita mungkin kita bisa. masih ada Arab ya tadi, berarti 3,9 ya. 9. Cina, Bahrain, Arab 9, terus dapat poin imbang lawan Australia 10 sama Jepang 11 poin bisa tuh. Maksimal banget. Oke. Bahrain Cina tuh harga mati banget, 6 poin berarti. Menurut gue Jepang itu bisa menang. Saudi kita last minute winner. Terus apa lagi? Australia sama Bahrain. Australia kita menang. Cina. Bahrain menurut gua Bahrain. Menurut gua Witan hat-trick. Lawan Bahrain. Yeah. Diskualifikasi. Menurut gue diskualifikasi. Lawan Bahrain fans loncat. Oh itu mungkin ada update-nya
terakhir kan ada diajuin ke AFC untuk main di Malaysia kan lawan Iya. Bahrain. Dibanding apa enggak? Enggak dihiraukan sih dari dari FIFA-nya. Dicuekin. Dicuekin jadi nggak bisa. Enggak. Dan lu tau nggak liciknya mereka? Kan sempat ada influencer mereka tuh yang ribut sama kita kan. Heeh. Dikirim ke sini supaya mungkin kita tahu fans Indonesia mungkin agak reactionary, disamperin atau diapain, habis itu buat jadi argumen mereka iya. untuk main di luar. Wah, menurut gua tuh licik banget sih. Tapi emang dia kesini yang si Ya kalau dari postingannya sih gitu, Enggak, gue lagi ternyata hoax sih. ternyata hoax itu. Gue cari tahu videonya itu, gue sempet posting soalnya terus banyak yang komen. Itu hoax Akhirnya gue ternyata. take down, terus gue cari tahu lagi, ternyata di waktu yang bersamaan dia lagi di Eropa. Oh, tapi berarti maksudnya dia yang ngeposting Itu- di Indonesia itu dia. Itu ya enggak, kan dia nge-tag location kan. Cengkareng, Soekarno Hatta itu bukan di Indonesia, apa namanya si terminalnya itu bukan terminal Indonesia. Berarti bisa itu dibilang terminal Saudi asli. Yang nggak tahu di Nggak, mana. jujur, soalnya pas ini nggak percaya lagi. Itu terminal Saudi lo kalau Orang jelas-jelas dia orang Bahrain mau ke Eropa, gimana ke Saudi dulu? Enggak, dia sempet kan. Emosi. ya enggak, jadi berarti dia maksudnya itu bukan hoax yang dibuat sama publik, tapi dianya ngebohong gitu kan. Iya, Bohong, mancing. Kok Karim kok keluar negeri, Prank. kalau Karim sok-sok keluar negeri kan dia cuman foto. Kan location sekarang Kang Didi mau taruh location bisa di Iya. London sekarang. Karim nih. Iya, nggak apa-apa Rim, biar semua juga tahu nggak Akhirnya apa-apa. tahu gua. Enggak, ini terakhir gue mau bahas ya. Ini yang terbaru kan kita juga sekarang kalau masuk stadion kan agak lebih ketat daripada sebelumnya ya. Oh, Nah, yang pakai Garuda ID apa segala face macam. recognition ya. Nah, menurut Kang Didi apakah ini suatu hal yang bisa akan mungkin ini pertama kali ya, pasti bakal ada trial and errornya, bakal ada pasti. miss-missnya. Tapi untuk kedepannya apakah ini suatu hal yang sebenarnya harus kita lakukan gitu loh? Karena kalau kita lihat di luar negeri juga verification Jelas lah, muka dan jelas, segala jelas, macam jelas, itu juga sulit gitu. Jawab mungkin dengan ini, sorry tadi gue nggak niatan motong. Nggak apa-apa. Justru lu yang lebih valid ya, maksudnya. Gue sih tahu lah tujuannya mereka Pak PSSI dan panitia penyelenggara ngadain ini tuh kan untuk gara-gara kasus yang jebol sampai 10.000 orang masuk gitu kan. Asik tuh. Kemarin gue lihat, gue lagi nonton, gue keluar ke balkonnya dikit. Wah, jebol di pada manjat semua. Gue ngahnya tuh karena gue kan nonton tuh yang di Australia itu gue nonton di upper. Terus ditulisnya 70.059. Ini kapasitas gue tahu nih GBK 77.000. Kok nggak ada orang dapat kursi? Berarti kan full. 77.000 plus di tangga-tangga orang duduk. Lebih berarti dari Lebih, Ada yang megang Samsu kan? Biasanya ada tuh. Biasanya 1-2 tuh ada tuh. Di tribun atas ya. Nyamsu dia. Iya. Oh Iya. iya, sponsor me. Dan kemarin juga Kang pas Iya, gue nonton match apa gue lupa deh kemarin itu. Jadi kan misalkan itu udah dapat sektor misalkan apa kategori 2, kategori 1. Iya. Mereka dapat di situ nomor duduknya. Sedangkan kalau di kursi timnas itu kan sebenarnya gak ada nomor duduknya, atau mungkin ada tapi orang main asal Itu masuk. yang di mana, yang di bawah berarti ya? Iya, di semua sektor sih, di semua ini. Kalau yang di atas nggak ada soalnya. Oh di bawah Bebas. berarti di Nah. bawah. Nah itu sempat terjadi tuh, gue liat depan mata gue sendiri kayak ribut, ada ibu-ibu dia ngebawa sama anak-anaknya, dia bilang ini nomor saya di sini dan ini Ya, nomornya di ya. sini. Iya. Itu makanya ada yang jebol itu, sama ada oknum-oknum yang bawa orang dalam kasarnya gitu, dan gua nggak tahu gimana ya. Jadi kan sempat ada fotonya dari ya di IG banyak lah ya yang foto di VIP loh, ini bukan di upper di mana tapi di VIP 2 kursi isinya 3 orang gitu. Berarti kan apa namanya filternya kurang nih di depan masuk ke dalamnya. Nah, gua rasa gua rasa lagi ini udah pasti akan ngebatasin nih. Iya. Pertama nggak ada orang dalam segala macam karena untuk ngeganti Garuda ID aja harus ke customer service dulu. Terus yang kedua calo udah pasti nggak ada. Gue yakin banget nggak akan ada calo di luar. Ya, gue belum beli tiket loh. Oh jadi selama ini beli Emang tiket mau nonton? Enggak, gue lupa. Gue kalah war. Oh. Mau lah nonton. Jadi lo ngianatin live reaction Grombol. Apa ya? Iya. Jadi bagaimana kan ini? Coba lanjutannya. Nggak, tapi gue setuju sama Kang Didi. Saya kalau kita, menurut gue ini yang nerapin Pak Erick Thohir, betul? Iya, PSSI. Ya menurut gue dia ngambil referensi dari luar. Nah, Dimana kemana-mana di sering. luar mungkin udah 5, 6, 7 tahun gitu. Lo kalau di Premier League contoh, lo masuk nggak? Lo pakai HP begini. Terus ada sini- face juga nggak? Face di- recognition juga nggak? Nggak ada face. Di sini ada Garuda ID, ada face. Ada katanya. Ada. Oh, Nah, lebih itu. canggih lagi berarti. Kalau di sini lo udah masukin tiket lo ke sini. Kok ini kan Revolut. Nanti tulisannya Arsenal lawan Everton apa? Ada kartunya Barcode sendiri. Tit, masuk udah. Jadi nggak ada yang nembak-nembak lagi.
Kalau di Enggak. sekarang kan di GBK kan masih ada yang nembak. Oh enggak, itu nembaknya di mesin kayak rolling kayak tau gak sih? Enggak boleh masuk terus kalau Oh, iya, hijau iya, baru iya. boleh Sendiri aja masuk. gitu. Nah. Iya sendiri dia. Paling ada nembaknya suhu doang yang di Covid dong. Oh, disuap dong habis itu. Rim, Nah, itu kan sorry, gue tambahin dikit. Jadi kan ada resiko penumpukan nih, ya, penumpukan penonton karena masuk. Ya kita tahu lah ya namanya. netizen. Mungkin mereka udah QA, udah testing segala macam, stress test. Gue yakin yang punya panitia PSSI IT-nya udah canggih. Cuma yang namanya nanti udah puluhan ribu dihajar tuh alat, pasti kemungkinannya pasti ada yang namanya error lah, yang Malfunction. loading apa. Tapi sebelum itu justru gue salut banget sama Pak Arya Sinulinga. Itu sempat ada dia ngomong kayak gini. Sponsor me. Enggak Pak Arya Sinulinga, dia bikin pernyataan. Gue kan ya ngerti dikit lah ya soal IT. Dia bilang servernya itu nggak ada di cloud, nggak di mana, ini dibikin offline. Jadi kemungkinan yang dikhawatirkan, termasuk khawatiran gue juga, kalau misalnya trafficnya rame itu bakalan nge-freeze atau apa, itu enggak. Dia udah memastikan bahwa face recognition atau scan segala macam nanti servernya lokal semua. Iya. Jadi nggak pakai internet lagi. Untuk Ya. meyakinkan lah. Rim, sebelum kita closing, gue mau lu ada sepatah dua kata untuk Moriyasu, pelatih Jepang. Ayo, dipersilahkan. Moriyasu. Ya, gue tahu dia lagi senang-senang menang-menang terus. Lagi pede karena timnya ngerasa solid, ngerasa apa. Katanya mau menang Piala Dunia 2030. Katanya mau menang Piala Dunia, tapi jangan lupa Eras come to an end. Itu dia. Eras come to an end. Dia ada Mitoma, kita ada Pratama. Anjay. Iya. Cakep. Cakep. Dia ada Kubo. Endo, Dia ada Endo, kita ada Rido. kita ada Rizky Ridho, Cakep. aka Rolls Royce baby. Ya. Terus ada siapa lagi sih? Terus ada nggak tahu, pikir sendiri. Kubo. Ya, dia ada Kubo. Kita ada siapa? Kita ada Sandy Walsh. Semuanya. Ada semuanya ya, menurut gua ada kemungkinan lah. Hati gue jujur, dari kemarin gua nggak ada panik-paniknya, jujur. Aslinya gue sendiri gua nggak ada panik-paniknya di game ini. Karena gua nggak main. Nggak, cuman gua ngerasa karena kita habis kalah, ada gairah menangnya tuh tinggi banget. Urgensi. Dan kans menang Urgensi. kita tuh ada. Dan Jepang juga bilang kan, kita kan lolos Piala Dunia dengan Indonesia. Siapa tahu ini salah satu caranya dia kan ya, ayolah. Boleh lah, gitu lah. Nggak ya, cuma masih 50-50 ya. 70-30 lah. Kita dapat 30 lah. Setidaknya 30% untuk menang. Iya. It's a good thing. Yes. Yang penting jangan kalah. Itu aja. Ya yang penting seri lah men. Yang penting seri. Kalau kalah, jangan jauh-jauh banget. Iya. Iya, kalau kalah jangan jauh-jauh banget. Jangan 11-0, 8-2 gitu kan. Beda server. Jangan kayak gitu. Oke, thank you Kang Didi udah meramaikan preview kali ini Thank you, melawan thank you. Jepang dan Saudi. Sama-sama. Semoga kita dapat hasil yang baik Amin. dari hasil buruk, rata-rata seburuk lawan Bahrain dan Cina. Semoga kita tetap menjaga asa Amin. untuk lolos ke Piala Dunia. Yuk, bisa yuk. Ya, bisa. Jangan lupa di sini ada follow Kang Didi di TikTok dan Instagram, Kang Didi Kasim, ada Bang Doli, ada Karim Nasar di TikTok dan Instagram. Jangan lupa juga kita ada live reaction ya. Ada live reaction besok malam. Arsenal Folk. Oh ya, Arsenal Fox. Lupa mulu nih. Udah Arsenal Fox itu di Instagram. Dan kita juga ada live reaction hari besok. Start di berapa ya? Start 6:30 di YouTube-nya Grombol. Ramaikan juga untuk live reaction-nya. Ada juga grup Telegram. Kita udah 4.000 member. Ada Saweria, ada Spotify. Pokoknya itu aja. Rim, 1, 2, 3. Let's go. Let's go. Let's go. Ah. Bilang Didi.